Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf ya teman-teman ya, pekan lalu kita tidak bisa ada perkuliahan dan apa namanya berita buruknya pekan depan sepertinya juga begitu ya. Aduh, ada lagi gitu ya. Nah, jadi pekan depan saya ikut diklat ya sertifikasi penilai itu ya di MAPI dan sebenarnya online sih, sebenarnya online. Cuman kata teman saya yang sebelumnya ada Pak Ambang sama Pak Aditya itu katanya nggak bisa disambi-sambi untuk ngajar gitu ya. Jadi kita lihat besok hari Senin seperti apa. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa gitu ya, ya sudah terpaksa kita akan ganti jadwal lagi. Tapi semoga sih bisa. Ya baik teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan review lagi tugas teman-teman semuanya yang kemarin, yaitu tentang apa? Masih ingat nggak? Tentang review aplikasi inovatif dari pemerintah, Pak. Tentang review aplikasi inovatif yang ada di pemerintahan Indonesia. Nah, saya minta kan itu kelompok kan ya. Nah, saya minta 3 kelompok. Coba Anda paparkan, Anda presentasikan tentang review dari aplikasi tersebut. Nah, silahkan kelompok mana saja. Nanti sebelum kita lanjut ke pada teknologi ya sebagai komponen dari sistem informasi manajemen. Oke, halo. Baik, Pak. Yang mau kelompok mana? Kelompok Di 4. sini kelompok 4. Kelompok 4. Oke. Kelompok 4? Ya, kelompok 4. Iya, Pak, kelompok 4 mau di sini. Ya, boleh silahkan. Boleh Aci share screen. Baik, terima kasih Pak Taufik atas kesempatannya untuk kelompok 4 mempresentasikan tugas kelompok ini. Nah, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik dan teman-teman semuanya. Nah, kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang review aplikasi. Untuk selanjutnya bisa slide selanjutnya untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Nah, anggota kelompok kami terdiri atas Maudi Adinda absen 20, Muhammad Aji absen 21, kemudian Muhammad Ihsan absen 22, Muhammad Teriana absen 23, Nimade Indah absen 24 dan saya sendiri Novitra Dwi absen 25. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, apa itu sih Inaris itu ya? Nah, Inaris selanjutnya. Nah, Inaris Personal. Inaris Personal merupakan aplikasi yang berisikan informasi tingkat bahaya suatu wilayah dan dilengkapi dengan rekomendasi aksi untuk melakukan antisipasinya secara partisipasif. Kemudian aplikasi ini disusun bersama antara pemerintah dan pihak lain yang memiliki pengalaman dalam edukasi kebencanaan di Indonesia. Aplikasi ini dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan dukungan dari Kementerian ESDM, Kementerian PUPera, dan BMKG, serta lembaga lainnya terutama dalam penyediaan data. Inaris Personal akan terus dikembangkan dan berevolusi untuk memenuhi kebutuhan pembaruan data, informasi, dan metodologi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Diharapkan dengan aplikasi ini dapat mewujudkan bangsa Indonesia menjadi tangguh dalam menghadapi bencana. Baik, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini manfaat aplikasi Inaris akan dijelaskan oleh Maudi. Rekan Maudi dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu mengenai manfaat dari aplikasi Inaris ini sendiri. Kelompok kami mengkategorikan manfaat ini menjadi 2 kelompok. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat, dan yang kedua, manfaat bagi para pengambil keputusan. Nah, yang pertama ini bagi masyarakat. Manfaatnya itu yang pertama, sebagai sarana edukasi masyarakat untuk memahami tingkat resiko
bencana di tempat mereka berada. Yang kedua, sebagai sarana edukasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dan yang ketiga itu sebagai sarana berbagi data spasial melalui G-Service sehingga masyarakat dapat melakukan berbagai analisis lanjutan. Lanjut. Nah, ini adalah manfaat yang kedua bagi para pengambil keputusan. Yang pertama itu untuk membantu diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pengambil keputusan lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Yang kedua, untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyusun strategi, kebijakan, dan juga kegiatan dalam hal untuk mengurangi risiko bencana di tingkat nasional hingga daerah. Yang ketiga, untuk membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap capaian penurunan indeks risiko bencana di Indonesia. Dan yang keempat, untuk menyediakan data spasial untuk kepentingan analisis lainnya. Jadi data spasial ini kayak data yang bisa menunjukkan di mana letak lokasi suatu data yang ada di bumi, seperti sistem peringatan dini multibahaya atau MHLWS, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Multi Hazard Early Warning System, dan juga revisi tata ruang. Lanjut. Yang selanjutnya mengenai perkembangan dari aplikasi Inarix yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan terkait dengan perkembangan aplikasi Inarix. Next. Portal Inarix merupakan portal kajian risiko bencana dan monitoring indeks risiko bencana di kawasan Indonesia yang diluncurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tanggal 10 November 2016 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Upaya pembangunan portal Inarix ini memerlukan waktu sekitar 7 tahun, dimulai dari pengumpulan data hingga kesepakatan metodologi yang digunakan. Pada tahun 2009, masing-masing instansi masih menggunakan metodologi yang berbeda-beda. Kesepakatan metodologi antar stakeholder termasuk akademisi sangat penting dalam pengembangan kajian risiko bencana. Akhirnya, pada tahun 2011, disepakati metodologi kajian risiko bencana yang kemudian dilegalisasi sebagai Perka BNPB nomor 2 tahun 2012 yang ditetapkan menjadi standar nasional Indonesia. Next. Dengan menggunakan data tahun 2013, Indeks Risiko Bencana Indonesia berdasarkan multi ancaman berhasil disusun. Pada tahun 2014, metodologi mulai dikembangkan dengan mendapat masukan dari pakar kebencanaan yang berasal dari berbagai negara, seperti Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Jerman. Selanjutnya, dengan data tahun 2015, diciptakanlah kajian risiko bencana yang saat ini digunakan dalam aplikasi Inarix. Hasil kajian risiko bencana pada Inarix saat ini masih menggunakan skala 1:250.000 dan sedang dalam proses penambahan data pada 156 kabupaten atau kota dengan skala 1:50.000 dan 1:25.000. Seluruh data menggunakan peta rupa bumi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial atau BIG sebagai perwujudan One Map Policy. Data kajian risiko bencana merupakan data dinamis yang selalu berkembang sesuai dengan dinamika lapangan. Next. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 hingga 2019, Indonesia akan menurunkan 30% indeks risiko bencana pada 136 kabupaten atau kota pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi yang dilakukan adalah membuat kapasitas penanggulangan bencana di daerah, termasuk masyarakatnya. Penurunan indeks risiko bencana dimonitor pula oleh Inarix, sehingga pada akhir tahun bisa dilaporkan penurunan indeks risiko bencana pada tahun berjalan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya itu fitur aplikasi Inarix. Yang pertama adalah menampilkan data berbasis koordinat, peta, dan asesmen tingkat bahayanya. Nah, kalau di aplikasi ini semakin merah warna di daerah tersebut, maka semakin tinggi risiko jadi sebuah bencana. Selanjutnya, pelaporan, pencegahan, mitigasi bencana serta penanganan COVID-19. Nah, setelah dilaporkan,
laporan ini akan langsung diteruskan ke otoritas setempat. Yang ketiga ini memberikan informasi antisipasi sebelum hingga sudah terjadinya bencana. Gambar ini kan ada gempa bumi sebelum saat dan sesudah gempa bumi. Yang keempat, mengetahui aspek-aspek kerentanan rumah tinggal terhadap ancaman gempa bumi dengan fitur ACEB atau asesmen cepat bangunan. Asesmen ini meliputi desain, pemilihan bahan, dan metode pelaksanaan pembangunannya. Yang terakhir, menguji penilaian pribadi masyarakat soal kebencanaan di wilayahnya dengan kuesioner tertutup sehingga masyarakat memiliki kemampuan mitigasi. Nah, hasil penilaian ini akan menampilkan rekomendasi untuk mengurangi risiko COVID-19 dan menunjukkan lokasi rumah sakit terdekat. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Iksan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi Inaris. Lanjut. Kelebihan aplikasi Inaris. Aplikasi Inaris merupakan aplikasi yang terintegrasi, menyajikan berbagai data dan informasi terkait dengan persebaran bahaya bencana berskala nasional di Indonesia disertai dengan upaya mitigasinya. Lalu yang kedua, dilengkapi dengan berbagai fitur yang lengkap dan disertai dengan buku panduan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengoperasikan aplikasi portal ini. Yang ketiga, dapat menampilkan data dalam bentuk peta digital yang ditampilkan dengan gradasi warna yang berbeda yang disesuaikan oleh tinggi rendah tingkat kajian yang diinginkan. Peta digital ini dapat diperbesar dan diperkecil sehingga memudahkan pengguna dalam mengetahui sampai ke tingkat wilayah yang detail. Selain itu, hasil yang ditampilkan oleh aplikasi ini juga terdiri dari berbagai informasi terkait wilayah yang dikaji. Yang keempat, aplikasi ini 100% di Made in Indonesia. Seluruh pembuatan dan pengembangan aplikasi ini dilakukan oleh tenaga kerja dari dalam negeri. Selanjutnya, tersedia dalam bentuk website maupun aplikasi yang dapat dioperasikan pada ponsel pada sistem operasi Android maupun iOS. Selanjutnya, dalam masa pandemi COVID-19, aplikasi ini digunakan untuk mengoptimalkan distribusi bantuan masker kepada masyarakat sehingga target bantuannya tepat sasaran. Lanjut. Lalu kekurangan aplikasi Inaris. Yang pertama, sulit untuk mengisi data asesmen. Lalu terdapat kesulitan dari sistem input ketika ingin submit data. Selanjutnya, kurang responsif saat ingin melakukan pergeseran pin lokasi dan menu yang susah untuk dipilih. Lalu akses untuk login ke aplikasi belum maksimal. Dan yang terakhir, sering mengalami macet saat sedang dioperasikan atau lag. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah. Oke, terima kasih Ihsan. Izin menyampaikan kesimpulan dari materi aplikasi Inaris ini. Next. Nah, jadi aplikasi Inaris ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi terkait dengan tingkat risiko persebaran bahaya bencana yang berskala nasional. Nah, aplikasi ini diluncurkan oleh BNPB pada tahun 2016 setelah melalui proses pengembangan yang panjang, yaitu sejak tahun 2019. Nah, dengan pengembangan aplikasi ini diharapkan masyarakat akan lebih waspada terhadap risiko bencana yang dapat terjadi di lingkungan wilayah tempat tinggal mereka. Nah, aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang lengkap, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, misalnya seperti fitur data berbasis koordinat peta dan asesmen tingkat bahayanya, lalu fitur pelaporan, pencegahan, dan mitigasi bencana, evaluasi kerentanan bangunan, hingga fitur informasi bahaya COVID-19. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, aplikasi Inaris sangat membantu dalam memetakan tingkat kerawanan suatu daerah terhadap bahaya virus COVID-19. Nah, melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui kondisi daerah masing-masing terhadap risiko yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Dengan mengetahui hal tersebut, maka masyarakat akan lebih waspada dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang selalu diinformasikan oleh pemerintah. Next.
Nah, meski dilengkapi dengan berbagai fitur yang lengkap dan canggih, terdapat beberapa kekurangan dari aplikasi Inaris ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti sulitnya mengisi data assessment, kesulitan dalam melakukan submit data, hingga nge-lag saat sedang dioperasikan. Nah, diharapkan pihak developer aplikasi ini agar senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan sehingga penggunaan aplikasi ini dapat berjalan secara optimal. Sekian kesimpulannya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan kelompok 4. Nah, baik teman-teman, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Nah, pasti kalian sekarang sudah mengetahui itu apa aplikasi Inaris, terus manfaatnya, kekurangan dan kelebihannya. Nah, semoga nanti pihak yang mengembangkan aplikasi ini semoga bisa meminimalisirkan kekurangannya itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kembali ke Bapak Taufik. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4. Ya, dari kalian kelompok 4 sudah ada yang pernah pakai nggak Inaris ini? Jujur belum sih, Pak. Belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Kenapa ya belum? Kalau saya sendiri, Pak, baru mengenal aplikasinya itu pas Bapak ngasih penugasan. Nah, saya mulai mencari tentang aplikasi dari pemerintah dan saya baru menemukan Inaris itu baru-baru ini gitu, Pak, minggu sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Tidak. Mohon izin, Pak. Saya Mungkin sedang baca reviewnya nih. iya. Mungkin kalau dari aplikasi Inaris ini mungkin dari sosialisasinya, Pak, dari sosialisasi pihak pengembangnya itu mungkin belum ada, Pak. Jadi mungkin konsumen atau yang menggunakan itu jadi masih kayak masih abu-abu atau ragu gitu untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, dan juga mungkin juga mempertimbangkan tadi ya masih ada kekurangan-kekurangan tadi itu, Pak. Jadi mungkin belum bisa menyebar gitu, Pak, dalam memberikan informasi aplikasi ini gitu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4 ya. Jadi ini intinya perlu dikembangkan lagi ya, kayaknya. Iya, Pak. Oke. Kelemahan yang paling menonjol apa, Mas? Ada nggak aplikasi lainnya yang mirip seperti ini? Ada nggak? Tahu saya tuh, Pak, ada aplikasi namanya tuh Magma gitu, tapi itu tuh cukup berbeda gitu, Pak, dengan aplikasi Inaris ini. Kalau yang Magma itu tuh lebih berfokusnya tuh pada mungkin ancaman-ancaman dari geologi gitu, Pak, seperti gempa, kemudian dari gunung berapi juga. Tapi kalau Inaris ini tuh lebih umum gitu, Pak. Jadi semua jenis bencana juga bisa diinformasikan di aplikasi ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 4 ya. Ini bagi saya aplikasi ini cukup baru ya, karena belum pernah menggunakannya. Dan ini apa respon dari masyarakatnya cukup banyak. Dari tahun berapa ini? Kelihatan nggak nih tahun berapa? Diluncurkannya tahun 2016, Pak, tapi pengembangannya sudah dari tahun 2009. Oke, jadi lumayan lama ya, teman-teman. Ini aplikasi pemerintah. Nah, semoga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, teman-teman. Karena ini testimoninya macam-macam ya. Ada yang susah gitu ya, ada yang cepat. Nah, ini tergantung apa ini. Kalau misalkan kalau apa namanya pegawai yang di Kalimantan mungkin susah kali ya. Nah, oke, terima kasih ya. Ini kelompok dari kelompok 4 bahas tentang Inaris ya. Cukup outlier ya, menarik, dan ini menjadi pengetahuan tambahan buat kita. Oh, ternyata udah ada tuh aplikasi yang digunakan untuk mitigasi bencana ya. Bukan berarti aplikasi ketika di mode on kan terus nggak jadi bencana, enggak gitu ya. Jadi ketika di modem kita dapat notif ya, dapat notif kalau habis terjadi bencana. Nah, biasanya kalau bencana itu suka ada bencana susulan ya kan. Kalau pas gempa di tengah laut biasanya ada susulannya yaitu tsunami gitu. Nah, semoga bisa update ya. Saya lihat di testimoninya itu apa namanya langsung bisa update gitu. Tapi banyak juga yang masih belum. Padahal ini sangat bermanfaat dan
paling rawan itu atau harusnya digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar pesisir atau mungkin yang ada di atas Ring of Fire Indonesia. Oke, baik, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dulu ya. Sip. Selanjutnya kelompok berapa? Halo, kelompok berapa? Diam semuanya. Halo? 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 Yuk, kelompok berapa yuk? Silahkan. Kayaknya kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Izin share screen ya, Pak. Boleh, silahkan. Apakah sudah kelihatan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang review aplikasi Peduli Lindungi. Ada anggota kelompok 1 yaitu Agbian Iqbar, Aldiniel Setio, Ali Amanah, Andito Akbar, Andronego, Anissa Devita, dan Bagas Ahmad. Pengenalan aplikasi yaitu Peduli Lindungi ini aplikasi pelacak COVID-19 yang digunakan secara resmi untuk pelacakan kontak digital di Indonesia. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Kementerian Kesehatan, Kemenkes, dan Kementerian BUMN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, fungsi dari aplikasi Peduli Lindungi. Next, Bro. Nah, yang pertama sebagai syarat masuk mall. Dan kedua ada syarat bepergian. Kalau kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini, sekarang di beberapa tempat strategis itu sudah diwajibkan untuk melakukan scan barcode yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu gunanya terkait dengan membantu pelacakan, mengakses sertifikat vaksin yang sudah dimiliki pengguna, lalu untuk memberi informasi zonasi dan notifikasi keramaian, serta pemeriksaan kesehatan. Dan semuanya ini sangat berhubungan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi penyebaran dan menuntaskan wabah pandemi COVID-19.
Selanjutnya, silakan, lanjut. Halo, ini kelebihan Halo? dan kekurangan aplikasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan bacakan kelebihan dari aplikasi Peduli Lindungi ini. Lanjut. Yang pertama itu mempermudah dalam melakukan perjalanan dengan tidak perlu menggunakan syarat bukti fisik seperti surat. Itu sudah sudah dilakukan sejak bulan Mei atau April, itu tidak perlu pakai surat untuk lewat bandara juga udah hanya pakai Peduli Lindungi juga sudah bisa. Lalu kemudian aplikasi ini juga sebagai bukti mempermudah kita dalam akses layanan-layanan publik. Mungkin ini bersangkutan juga sampai sama poin yang keempat, yang Menkes baru meresmikan integrasi Peduli Lindungi dengan 16 platform. Jadi negara itu bekerja sama dengan 16 platform, yaitu ya untuk mempermudah mengakses masyarakat dengan fitur barcode kode yang baru dikeluarkan. Itu bisa kita lihat di Gojek, Grab mungkin yang paling sering kita jumpai. Itu di mau masuk bioskop juga sekarang udah pakai Peduli Lindungi, jadi dipermudah semua. Baru kemudian yang poin ketiga itu tidak hanya mendownload sertifikat vaksin, tetapi aplikasi ini mampu mempermudah kita dalam melakukan pendaftaran vaksin. Jadi kita nggak perlu kayak di daerah saya ini dulu baru ada vaksin itu, sekarang juga masih rebut-rebutan kupon gitu. Jadi nggak ada inisiatif daftar, mungkin karena aksesnya yang lebih teknologi nggak semua bisa dimiliki atau humannya lah gitu. Lanjut guys. Oke, dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu kekurangan dari aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama itu, dalam pengecekan sertifikat vaksin di aplikasi sering gagal. Selanjutnya itu, aplikasi sering error saat membuka data statistik, yaitu data melihat berapa penambahan COVID-19 di dalam fitur aplikasi tersebut. Selanjutnya itu, kebijakan kerahasiaan Peduli Lindungi tidak menjamin keamanan data bila terjadi akses ilegal. Dalam hal ini, saya sudah mencoba untuk mencoba masuk menggunakan aplikasi Lindungi menggunakan web. Lalu saya melihat Suaranya putus-putus ya? Selanjutnya itu, ya Pak. Selanjutnya, tidak semua device dapat mengakses. Halo. Ya Pak Ali, sepertinya kendala jaringan itu. Oke, saya kira punya saya matiin videonya. Karena di tempat saya lagi hujan ini teman-teman. Mungkin akan saya lanjutkan ya Pak. Boleh. Oke, jadi aplikasinya itu sering error saat membuka data statistik. Ini juga Pak? Update-nya itu mungkin yang kurang agak cepat lah gitu ya Pak. Sama pengecekan sertif vaksin di aplikasi juga sering gagal karena update-nya juga yang nggak cepat lah gitu Pak. Baru yang satu lagi yang sering error ini menurut saya Pak, karena yang membuka aplikasi tersebut Pak rame gitu ya Pak, mungkin udah sering digunakan juga. Baru ini ada kebijakan kerahasiaan Peduli Lindungi yang tidak menjamin keamanan data bila terjadi akses ilegal. Mungkin dari segi keamanannya juga Pak mungkin masih kurang karena beberapa masih ada yang tercuri datanya gitu Pak. Kemudian ada yang keempat, ini tidak semua device dapat mengakses aplikasi tersebut. Ini mungkin lebih ke pro kontra yang baru yang sempat viral ya Pak, karena Peduli Lindungi ini juga menurut saya ada kontranya, karena
nggak semua orang juga mempunyai device yang sama, itu kan sempat dibahas juga ya Pak. Jadi mau dihapuskan juga ini Peduli Lindungi, tapi kayaknya masih tetap berlanjut karena 16 platform tadi mau bekerja sama gitu Pak. 16 platform. Iya Pak, 16 platform Yang apa tuh? Kementerian Kesehatan itu Pak. Hah? Oh, jadi udah nggak pakai lagi? Ini. Pakai Pak, tapi kerjasama sama kayak Gojek, Tokopedia, tiket gitu Pak, Grab. Tuh, jadi langsung di embedded jadi satu ya? Di bundling gitu ya? Iya Pak, gitu Pak. Oke, baik. Jadi gitu sih. Selanjutnya guys. Baik, selanjutnya bagaimana cara kerja dari aplikasi Peduli Lindungi ini? Nah, di sini pada saat pengguna dan atau pelanggan mengunduh Peduli Lindungi, sistem akan meminta persetujuan pengguna atau pelanggan atas kebijakan privasi dan syarat penggunaan. Nah, kemudian dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi pengguna atau pelanggan, serta memberikan informasi terkait keramaian lokasi. Nah, kemudian cara kerja yang ketiga itu lokasi pengguna akan aktif, dan aplikasi akan mengidentifikasi terkait keramaian hanya saat aplikasi dibuka atau berjalan. Nah, kemudian cara kerja yang keempat itu hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Sehingga semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan tracing dan tracking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikutnya merupakan notifikasi saat Peduli Lindungi hanya akan memberikan notifikasi pada saat berikut ini. Yang pertama, pengguna itu teridentifikasi berada di keramaian, yaitu berada di tempat yang sama dengan beberapa pengguna lain yang mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, pengguna berstatus dalam karantina mandiri, namun Anda keluar dari zona karantina atau isolasi. Jadi pengguna itu yang berada dalam status karantina mandiri, namun dia itu keluar dari zona yang di karantina, itu mendapatkan notifikasi. Nah, yang ketiga itu pengguna masuk ke suatu zona tertentu yang kategorinya telah ditentukan pemerintah RI melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN di https://covid19.go.id/peta resiko, yaitu yang pertama resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah, tidak ada kasus dan tidak ada terdampak. Selanjutnya akan kembalikan ke Jo. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini aplikasi yang lagi hits ya saat ini ya, Peduli Lindungi. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Terima kasih teman-teman dari kelompok 1 sudah memaparkan tentang aplikasi Peduli Lindungi. Di kelas ini siapa yang belum mendownload atau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi? Apakah ada? Apakah ada? Semua sudah? Belum. Sudah semua? Saya belum coba. Kelompok 1 ya berarti ya. Dito kelompok 1 juga belum ya? Soalnya dulu itu pernah download Pak, terus login. Nah, pas login tuh nggak bisa. Sudah Pak. Itu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Berarti kalau yang belum ada temannya, yaitu saya ya, teman-teman ya. Saya juga belum teman-teman ya, dilindungi. Ya ternyata kemarin sempat 1 minggu ya, 1 pekan itu, ya saya kemana-mana ke beberapa tempat itu, memang di depan tempat itu tersebut ya, misalkan kayak mall, kayak
restoran begitu, kayak hotel gitu ya. Itu semua ada itu ya, barcode-nya gitu ya. Aplikasi Lindungi termasuk rumah sakit ya. Ada pokoknya fasilitas umum lah, tempat-tempat public place itu semua ada ya, depannya ada barcode-nya, Lindungi, kita download dan kita bisa masuk ke situ. Nah, ternyata prakteknya saya nggak punya aplikasi tersebut, tapi kalau mau masuk ya masuk aja gitu. Nah, berarti kan teknisnya beda ya. Ya, soalnya kalau ya dilematis ya, misalkan saya mau makan ini, kebetulan saya mau makan, kemarin di tempat makan itu ada aplikasi itu kan, kalau misalkan, wah Bapak belum punya aplikasi ya, misalkan yang satpamnya nih, Bapak belum punya aplikasi ya, Bapak nggak boleh masuk. Oh ya sudah, saya nyari tempat lain kan. Nah, gitu siapa yang rugi kira-kira? Yang punya hotel misalnya. Hotel yang punya itu kan, jadi kan, aduh, ini kayak ya buah si malakama gitu kan ya. Pengennya orang ini kan simple ya teman-teman ya. Pengennya simple, kalau udah itu ya sudah gitu loh. Ya, tapi kalau pas pemeriksaan masuk ada apa tuh namanya? Cek suhu tubuh begitu ya, pakai masker, cuci tangan tuh itu pasti ada. Cuman yang saya lihat, saya perhatikan yang apa ya? Saya lihat pengunjung lain juga demikian gitu ya. Ya keluar masuk aja gitu. Jadi emang pada prakteknya emang agak sulit ya teman-teman ya. Nah, tapi itu keren banget ya, aplikasi tersebut keren banget. Jadi kita mungkin bisa kelihatan ya, secara titik gitu ya, ada yang merah, ada yang hijau gitu ya. Jangan-jangan di satu tempat itu, berdekatan gitu ya. Dan mungkin kita bisa ngelihat nggak, kalau misalkan depan kita sama-sama pengguna gitu, kalau kita apa namanya hidupkan gitu, bisa kelihatan nggak dia lagi merah, hijau, kuning gitu, yang sudah punya, bisa nggak di wilayah dekat kita gitu? Ayo yang sudah, saya kan belum, saya nggak tahu mana. Kalau saya biasanya makanya cuman untuk itu aja sih Pak, untuk misalnya suruh masuk, kalau mau masuk harus ada scan-nya aja. Jadi nggak pernah yang benar-benar merhatiin aplikasinya itu fitur-fiturnya apa aja gitu sih Pak. Jadi buat syarat ya, buat syarat Iya. untuk masuk ke dalam. Tapi begitu Mas, apakah pengalaman kayak saya gitu keluar masuk juga biasa aja gitu? Waduh, Mbak Safira langsung pasang kartu nih. Iya. Terima kasih. Ya. Aneh gitu. Gitu nggak? Jadi keluar masuk itu biasa aja tuh, emang sering diperiksa gitu, Firdaus? Kalau misalnya Misalnya ke tempatnya, mall. ya kalau misalnya saya kemarin kan kayak misalnya ke stasiun gitu ya Pak, pindah-pindah stasiun habis dari naik KRL gitu Pak. Nah itu tetap harus itu sih Pak, emang dicekin sama satpamnya juga. Kalau harus harus scan QR code dulu gitu. Cuman di beberapa saat juga kadang-kadang satpamnya juga kurang teliti juga sih, bisa ada yang nggak perlu itu juga bisa masuk aja gitu sih Pak. Lulus ya. Iya, baik. Pengalaman yang lainnya, Mbak Safira udah ketawa-tawa nih. Ada pengalaman lucu atau gimana Mbak Safira? Enggak Pak, kemarin kan saya juga sempat ke kayak pusat pembelajaran gitu, mall-mall. Terus adik saya kan belum ada aplikasinya juga. Di mana Mbak Safira, di mana posisi? Kenapa Pak? Mbak Safira di mana posisinya? Sekarang di Surabaya Pak. Oh, berarti di Mall Surabaya ya? Iya. Nah itu adik saya kan belum punya aplikasinya itu Pak. Terus kayak pura-pura nganuin barcode-nya gitu, padahal HP-nya mati Pak. Oh gitu. Oke. Tapi Pak Satpamnya nggak meriksa-meriksa gitu pokoknya. Oh gitu. Iya. Oh berarti saya bisa kayak gitu ya Mbak Safira. Terima kasih atas ilmu barunya ya. Jadi pura-pura aja klik gitu ya. Padahal moto doang sih. Iya, boleh juga ya. Nah, jadi kan sebenarnya ini ya efektif nggak efektif ya. Kalau misalkan ini benar-benar digunakan gitu ya, itu bagus banget ya teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu di dalamnya itu
Ya seharusnya kalau tadi ngelihat dari teman-teman yang teman sampaikan tadi kan kayaknya bakal ada notif ya di kanan kiri kita itu yang HP-nya itu jadi kayak apa namanya? Kayak Gmap gitu kan. Posisi kita di sini terus kanan kiri kita berada di zona apa, kanan kiri kita itu statusnya warna apa kan gitu ya. Harusnya kan begitu. Keren banget ya. Soalnya kita mau lihat ternyata depan kita merah nih. Kita menghindar kan gitu ya. Lucu juga kali ya. Nah, atau mungkin ditambahi kayak game gitu ya di depan kita jadi kayak Pokemon gitu kan. Lucu juga kali ya. Jadi orang depan kita scan gitu langsung keluar. Barangkali ya, buat lucu-lucuan. Ya, tapi itu keren banget ya, aplikasinya keren banget karena memang data tersebut ya, data apa namanya, status COVID ini itu sangat dibutuhkan. Tapi saya kemarin nggak pakai karena ya itu karena saya jarang keluar. Ya, saya itu jarang keluar. Ya, keluar pun saya nggak jauh dari rumah. Kebetulan pekan lalu aja saya keluar sampai luar kota ya. Dan ternyata kok kayak gini gitu ya. Sampai di luar kota pun saya juga kebanyakan cuman di dalam mobil ya. Jadi saya tidak menggunakan fasilitas umum ya karena saya juga menjaga lah biar nggak terlalu banyak ketemu sama orang banyak gitu ya, bukannya sombong gitu ya, bukan, karena barangkali saya pas lagi lemah kan, karena perjalanan jauh kan kondisinya kurang fit biasanya. Nah itu teman-temannya, tapi monggo silakan kalau yang punya aplikasi ini. Alhamdulillah saya udah balik Tangerang nih ya, insya Allah sih aman gitu. Nah tadi ada kelemahannya, nggak semua device. Nah, nanti kita akan bahas nih tentang teknologi ya dalam komponen sistem informasi manajemen. Nggak semua device support. Nah, barangkali kayak device saya jangan-jangan nggak support ya. Jadi mau download gimana ya? Pakai 3310 gitu. Aduh, nggak masuk ya. Ini downloadnya pakai apa Pak ini? Nah, ada yang masih pakai ya orang-orang desa gitu ya, agak susah ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi aplikasi ya. Terima kasih kelompok 1. Nice. Good job. Satu lagi, kelompok berapa? Yo, silahkan. Lumayan loh. Silahkan, satu lagi. Mungkin kelompok 3, Pak. Boleh, Pak. Oke, baik. Mungkin ya, mungkin tidak ya. Oke, Mungkin kelompok. iya, Pak. Oke, ya. Kelompok 3 itu mulai dari mana? Mulai dari absen 14 mungkin, Pak. 14. Dari Farhan. Iya, betul, Pak. Dari Farhan. Oke, Farhan sama Mardika ya? Ya, betul, Pak. Ini orangnya aktif-aktif ini. Ya, kelompok 1, kelompok 3 ini aktif-aktif ya. Oke, thanks untuk kelompok 4 ya. Tadi waduh langsung bagus ya. Ini karena kemarin kayaknya agak malu-malu tapi ternyata kelompok 4 bagus juga presentasinya. Ya, silahkan kelompok 3. Mohon izin share screen-nya, Pak. Silahkan. Nah, ini Mardika lagi di cafe nih. Udah scan belum nih? Halo. Izin, apakah sudah terlihat teman-teman? Ya, sudah. Ya. Oke, KLC juga hadir. Keren nih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan review aplikasi tentang KLC. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah nggak asing nih terkait aplikasi KLC. Mungkin teman-teman semua udah kenal nih terkait aplikasi KLC ini. Nah, di sini sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan kelompok. Di sini ada Farhan Ersandi, Firdaus Al-Kausar, Firsa Rizal Primadani, Mustafa Maulana Yusuf, Ilham Wahyu Firmansyah, dan saya sendiri Mardika Suryadi Saputra. Nah, sebelumnya apa sih itu KLC? Yaitu Kemenq Learning Center, merupakan media pembelajaran online yang membahas berbagai materi tentang pengelolaan keuangan negara yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat umum. Nah, KLC ini berfungsi untuk mendukung proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya di sini tentang kelebihan dan kekurangan KLC. Yang pertama tentang kelebihan yang akan disampaikan oleh teman saya persilahkan. Terima kasih Mardika. Untuk yang pertama kelebihannya adalah desain UI yang menarik. Nah, kalau teman-teman download aplikasi KLC ini, kita bisa melihat ya template-templatenya itu udah sangat modern sekali dan estetik sekali, tidak membosankan loh. Jadi menurut saya, menurut kami, desain UI yang ada pada aplikasi KLC ini sudah cukup menarik dan tidak membosankan. Next. Next, dia. Nah, kemudian kelebihan yang kedua adalah dapat dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Nah, adapun masyarakat yang tidak memiliki akun Kemenq bisa masuk dengan akun Google dengan cara memasukkan emailnya, kemudian dengan kata sandinya. Nah, setelah mereka menginput email dan kata sandinya, mereka langsung bisa mengakses aplikasi KLC ini tanpa ribet-ribet memerlukan email dari Kemenq ID. Next. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga adalah tersedia dalam bentuk web maupun aplikasi yang dapat diakses secara gratis. Nah, adapun masyarakat yang malas untuk mendownload aplikasi ini bisa membuka aplikasi KLC ini melalui web. Adapun linknya bisa ditulis sendiri KLC, nanti muncul webnya KLC. Terus kemudian jika ingin menjelajah lebih luas tentang KLC ini, masyarakat umum seperti kita ini bisa mendownload aplikasi KLC tersebut dengan fitur-fitur yang sudah lumayan cukup baik dan canggih. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kelebihan selanjutnya adalah adanya fitur filter di mana aplikasi KLC ini kita dapat mencari video berdasarkan filter pelatihan terbaru, pelatihan terpopuler, pengetahuan terbaru, dan pengetahuan terpopuler. Jadi berdasarkan aplikasi ini kita itu bisa mencari mana video-video atau materi-materi terbaru dan mana yang populer. Nah, fitur ini sangat membantu ketika kita ingin mempelajari sesuatu. Next. Nah, selanjutnya dalam aplikasi KLC ini, terutama di bagian berandanya itu, kita dapat menggunakan fitur search atau pencarian sesuai dengan keyword dari yang kita inginkan. Kemudian, jika kita sudah memiliki akun, kita juga dapat mengakses adanya fitur history dari pelatihan atau video yang telah kita tonton, beserta fitur lencana dari video yang telah kita tonton dalam aplikasi ini. Next. Nah, selanjutnya terdapat kebijakan memposting dengan ulasan dan rating untuk memberi insight terbaik konten yang disajikan. Jadi dalam aplikasi KLC ini sendiri, video-video atau materi pembelajarannya itu dapat diberikan ulasan atau rating. Nah, dengan ulasan atau rating ini sendiri, kita itu bisa tahu mana video terbaik dan bagaimana kualitas video tersebut. Next. Yang terakhir dari saya, terdapat kelebihan berupa fitur filter sesuai dengan topik bahasan. Seperti yang tertera pada gambar di sampingnya itu, kita dapat melakukan filter
pembelajaran sesuai dengan kategori, misalkan belanja negara, dukungan manajemen kementerian lembaga, kebijakan fiskal, dan topik lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Farhan dan teman-teman. Jadi untuk kelebihan yang selanjutnya itu terdapat ruang bantuan dan bantuan untuk penggunaan bagi end user. Jadi di sini ruang untuk feedback itu sangat terbuka maksimal, mulai dari apa sih yang kita nggak tahu, kalau misalnya tidak dibalas kita harus menjadi siapa, itu sudah cukup jelas. Jadi sekiranya ada beberapa kekurangan kita langsung bisa menyampaikannya. Bisa tolong next. Nah, kemudian yang selanjutnya itu aplikasi ini terus berada dalam tahap pengembangan, artinya dalam prosesnya aplikasi ini masih berkelanjutan. Masih ada beberapa fitur yang terus akan dicoba dan dikeluarkan agar kedepannya aplikasi ini lebih efektif dan efisien dalam penggunaan. Bisa tolong next. Baik, jadi untuk kurang lebih dari kelebihan yang telah kami temukan dari itu dulu. Untuk kekurangannya, beberapa hal yang kami temukan, kebetulan saya sendiri sudah mencoba aplikasi ini, itu untuk fitur search tadi yang sudah dijelaskan oleh Farhan dan Tirsta, itu belum ada fitur advanced search kayak di Google itu. Jadi salah satu contohnya itu videonya Bapak Robi Syaiful, itu saya pakai kliknya BUM Desa itu keluar, tapi ketika saya cari dengan nama autornya itu tidak ada. Padahal itu akan sangat-sangat membantu jika fitur tersebut dimunculkan. Bisa next. Kemudian kekurangan selanjutnya itu dari misalnya video tadi saya klik, terus nanti videonya itu ingin saya full screen, pencet yang kotak bawah ini di sampingnya komentar dan about-nya ini, itu nanti videonya ngulang dari 00 lagi. Jadi itu kayaknya agak kurang lah. Untuk bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, izin apakah suara saya sudah bisa didengar? Bisa, bisa. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah belum ada fitur floating pada video seperti di YouTube. Fitur floating ini lebih ke device smartphone ya. Jadi fitur ini tuh memudahkan multitasking oleh end user. Jadi untuk aplikasi KLC sendiri ini belum bisa menampilkan atau menyajikan floating window di smartphone. Baik, lanjut. Lalu untuk yang selanjutnya adalah untuk tujuan video edukasi menggunakan platform baru yang tidak umum di masyarakat akan menyurutkan keterjangkauan akses dari orang yang lebih banyak. Jadi banyak dari masyarakat kita yang pastinya belum tahu apa sih itu KLC. Jadi ini cukup menyulitkan masyarakat untuk bisa mengakses materi-materi terkait bahasan-bahasan yang ada di KLC tersebut. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya itu berdasarkan tanggapan dari user atau testimoninya, masih ada masalah dalam melakukan daftar akun dan juga login. Nah, hal ini tentunya akan menyulitkan dalam melakukan akses di KLC. Dan juga pastinya jadi orang yang mau daftar atau yang mau login juga jadi malas untuk buat akun karena masih ada masalah dalam registrasi akun itu. Lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ulasan kritis di Play Store. Nah, ulasan yang ada di gambar seperti ini itu muncul karena adanya sempurnaan dalam aplikasi KLC tersebut. Jadi orang-orang yang menggunakannya memberikan feedback yang negatif. Jadi cukup mempengaruhi terhadap ratingnya, jadi nggak sempurna atau kurang dapat bintang 4 gitu. Hanya bintang berapa nih? Yang 3 ya. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh kawan saya yang selanjutnya.
Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk pembahasan terakhir yaitu ada di kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, Kemenkeu Learning Center atau KLC ini sebagai inovasi dalam media pembelajaran online sudah memiliki fungsi-fungsi yang sangat membantu, disertai dengan kelebihan-kelebihan fitur yang bermanfaat bagi penggunanya. Namun di sisi lain, tetap saja ditemukan beberapa kekurangan yang diharapkan masih dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan di selanjutnya nanti. Lanjut. Nah, untuk saran dan masukan sendiri, Kemenkeu Learning Center atau KLC sebagai media pembelajaran yang membahas berbagai materi tentang pengelolaan keuangan negara sebaiknya dikelola lebih baik lagi terkait masalah-masalah yang timbul dari aplikasi KLC saat ini, sehingga masyarakat umum tertarik mendownload aplikasi tersebut serta melihat materi terkait keuangan negara. Dengan demikian, baik pegawai Kementerian Keuangan maupun masyarakat umum dapat lebih memahami terkait tentang pengelolaan keuangan negara. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terus tepuk tangan. Ya, teman-teman ada yang mau tanya tentang KLC ini atau mungkin dari aplikasi sebelumnya tadi, teman-teman? Yang apa Inaris sama Peduli Lindungi sama ini KLC ini. Oke, ini sepertinya masuk ke KLC gara-gara diminta untuk dari dosennya ya untuk buka videonya ya. Jangan lupa like, sharing gitu ya, komen gitu. Iya nggak? Betul Pak, benar sekali. Iya betul sekali. Nanti saya juga gitulah ya. Jangan lupa Siap, kunjungi Pak. video saya ya. Hati-hati kalau enggak nih. Ya, oke, baik, terima kasih. Oke, kita bahas tentang KLC. Ya, KLC luar biasa ya, Knowledge Learning Center punyanya Kementerian Keuangan. Nah, yang menghandle KLC ini adalah BPPK ya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Di salah satu unit eselon 1 Kementerian Keuangan. Nah, kegunaan dari KLC itu sendiri adalah support dalam pembelajaran ya, supporting tools dalam pembelajaran karena metode pembelajaran kan macam-macam tuh ya. Ada yang klasikal ya seperti kita di kelas, ada yang seperti kita ini ya online. Online-nya pun ada yang sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus itu mesti apa langsung ya, asinkronus tidak langsung. Nah, di KLC sepertinya bisa saat ini bisa dua-dua ya. Dan ini KLC-nya udah tahap 2 ya, KLC 2 sudah muncul. Ya, ada KLC 1, KLC 2. KLC 1 isinya video-video, KLC 2 itu sudah dipakai untuk ini juga, apa namanya? Kalau nggak salah untuk diklat-diklat begitu ya. Jadi diklat begitu termasuk Olimpiade APBN kalau nggak salah pakai KLC juga ya. Nah, terus untuk training-training di luar juga pakai KLC. Nah, dikembangkan ke sana. Nah, ini salah satu terobosan yang luar biasa ya, inovatif. Jadi KLC itu sendiri sudah diciptakan ya, di-create sudah lama sekali, kalau tidak salah 2015 ya, mulai 2015. Nah, saya waktu itu juga ikut di awalnya saja, tapi tidak sampai akhir ya, karena sebenarnya ini semangatnya adalah semangat corporate university ya di Kementerian Keuangan. Jadi Kemenkeu Corporate University. Nah, ini sebenarnya fungsinya adalah menjadikan pembelajaran kita itu lebih fleksibel, lebih dinamis gitu. Karena nggak semuanya bisa mengakses pembelajaran klasikal, dan yang namanya semangat corporate university itu semuanya bisa menjadi master atau menjadi guru, dan semuanya bisa menjadi murid. Itu. Nah, kita bebas. Nah, di awalnya memang dikhususkan pada pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan. Ya, karena ini pokok bahasanya sangat khusus, yaitu tentang keuangan negara. Tentang keuangan negara. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi memang ini fokusnya yang loginnya ya seharusnya sih banyak dari Kementerian Keuangan. Tapi ternyata saat ini banyak dari luar Kementerian Keuangan juga ingin akses, karena ketika kita buka
di Google gitu ya tentang apa gitu, tema apa, itu kadang-kadang yang keluar di KLC-nya. Itu. Nah, oke. Nah, KLC sendiri ini memang di sisi lain gitu ya, selain ini sangat inovatif, membantu pembelajaran, khususnya pembelajaran jauh, apalagi saat ini gitu ya, ketika pandemi seperti ini tidak bisa menggunakan pembelajaran dekat atau klasikal, maka ini sangat dibutuhkan. Tapi di sisi lain memang masih banyak kekurangan. Di awal dulu, Mas Mbak, sebelum mungkin teman-teman masuk di PKN STAN gitu ya, bergabung di Kementerian Keuangan ini, dulu ini sempat ya saya langsung mengkritisi gitu ya. Karena apa? Loh, Pak ini kok kayaknya kita bikin bendera sendiri gitu. Kenapa kita nggak pakai YouTube aja gitu? Ya, kita nggak pakai YouTube aja. Nah, ternyata memang ada maksud yang lain ya. Jadi memang itu dikembangkan untuk ya kayak LMS tapi dikembangkan dengan multimedia gitu. Nah, tapi waktu itu masih awal-awal banget itu ya. Itu ya Allah, naudzubillah, berat banget ya ketika kita barengan gitu ya. Buka KLC sama video di KLC sama buka video di YouTube itu jauh banget ya. Yang di YouTube udah muter gitu ya. Yang KLC masih ntar dulu, mungkin ngopi-ngopi dulu kali ya yang muterin. Nah, itu akhirnya aduh, ini nggak efektif banget, Pak. Jadi seolah-olah terkesan kita tuh dipaksakan untuk ikut itu gitu loh. Dipaksakan untuk itu. Jadi itu baru aksesnya yang lama. Belum lagi itu kan mesti makan kuota yang banyak juga kan. Nah, kasihan teman-teman yang pakai kuotanya kuota apa namanya? Kuota yang ya bukan unlimited kan gitu. Itu nanti tersiap banyak. Tapi sepertinya sekarang sudah mulai banyak diperbaiki ya masalah akses yang lambat dan sebagainya. Hanya saja memang ada tetap banyak kekurangan. Nah, itu tetap diperbaiki. Itu teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya. Tapi memang eksklusif ya. Kenapa kita nggak pakai YouTube aja gitu ya? Nah, ini memang eksklusivitas ya, membuat branding Kementerian Keuangan itu semakin ya bagus lagi lah harapannya gitu. Dan ini memang difokuskan untuk teman-teman ya, pembelajaran ini difokuskan buat teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan. Kalau di luar Kementerian Keuangan sepertinya ini ya, apa namanya, aksesnya agak lama lah gitu, harus login dan sebagainya. Terus ketika kita serahkan di misalkan akses di luar ya, misalkan di YouTube begitu ya. Nah, itu kan di luar kontrol kita. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu takutnya nanti malah disalahgunakan. Gitu, teman-teman. Tapi kalau misalkan ada dosen atau pengajar atau siapapun di Kementerian Keuangan sudah punya video di KLC, mau diupload di mana namanya di YouTube, sebenarnya nggak apa-apa, mah nggak sah-sah saja kok. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mau ada komen tentang KLC ini? Bertanya, Pak. Pak. Silakan Dito. Kok KLC 1 sama 2 itu loginnya itu beda ya, Pak? Kan saya udah punya akun di KLC 1. Terus harus buat akun lagi di KLC 2. Itu memang domainnya beda atau gimana, Pak? Oke, nah ini yang saya sempat tanyakan ya. Sepertinya memang beda ini teman-teman. Sebenarnya KLC 2 itu saya fungsinya seperti untuk diklat ya. Kalau yang KLC 1 memang untuk upload video. Nah, saya belum pernah tanyakan itu ya kepada pihak IT-nya yang di BPPK, kenapa sih harus beda gitu ya. Sepertinya yang KLC 2 itu performanya lebih bagus ya, lebih enteng. Makanya kita pakai itu. Dan sepertinya nanti yang KLC 1 bakal akan ditinggalkan. Ya. Bakalan ditinggalkan nanti masuk ke KLC 2. Itu. Tapi sepertinya memang beda, Mas. Ada lagi? Tapi saya belum tahu ya pastinya perbedaannya di mana. Izin menambahkan, Pak. Sandi. Kalau di KLC 1 itu untuk loginnya itu sendiri kemarin itu antara pakai ID Kemenkeu atau kayak bikin akun eksklusif dari Kemenkeu. Sedangkan kalau KLC 2 ini kita sudah bisa masuk melalui akun Google, Pak.
Jadi sebenarnya lebih gampang itu Pak untuk login. Oke, lebih gampang, lebih ini ya, lebih enteng ya. Iya Pak. Kalau saya sih dari orang dalam itu, ya saya selalu pakai Kemenkyu ID ya, gitu sebenarnya. Dan itu saya rasakan sih lebih enteng aja gitu. Itu dibanding yang KLC1. Tapi kalau teman-teman dari luar, ya terima kasih ya Sandi ya. Jadi sudah bisa pakai Google ya. Oke, baik, terima kasih Sandi. Ada yang lain? Silakan. Cukup? Nah, baik. Kalau sudah cukup, kita lanjutkan ya teman-teman ya, tentang pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, kita akan bahas tentang teknologi. Ya, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu. Ya. Tentang teknologi teman-teman ya, tentang teknologi yang ada di dalam yang sebagai komponen informasi manajemen. Oke. Kemarin komponennya apa saja teman-teman? Ada tiga ya Pak. Ya, ada 3 apa? People, teknologi, sama prosedur. Untuk proses. Prosedur. Nah, kita akan bahas tentang teknologi. Isinya apa aja ini teknologi ini? Teknologi? Izin Pak, kalau yang saya ketahui itu teknologi itu yang pasti ada hardware-nya atau perangkat kerasnya, kemudian ada software sebagai perangkat lunaknya, kemudian ada jaringannya juga Pak. Internet connect. Oke, ada lagi? Ya, hardware, software, pasti ya. Oke, ada jaringannya. Oke, nah macam-macam teman-teman ya teknologi ini. Nah, teman-teman, nah saat ini teknologi ini sangat dibutuhkan sekali, sangat-sangat dibutuhkan sekali. Ya, apalagi di era digitalisasi ini. Nah, saya minta teman-teman nanti kita langsung diskusi aja, karena ini sebenarnya kalian sudah teknologi ini sangat memahaminya gitu ya. Oke, sebentar ya, azan dulu ya.
Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, tentang teknologi ini teman-teman kita langsung nanti cepat aja lah. Nah, ada hardware, ada software, ada jaringan gitu ya. Nah, sekarang kita juga mengenal yang namanya cloud computing ya. Bisa ada open source ya. Nah, teman-teman, nanti kita diskusikan aja teman-teman ya. Pembagian kelompok seperti kemarin ya. Ini kelompoknya 6 ya. 5 Pak. 5 kelompok, oke ya bisa. Nah, nanti mohon ya, ini setiap kelompok barangkali kasih pembagian saja untuk pembahasan, karena yang paling banyak itu tentunya hardware ya, hardware ini. Nah, nanti di pembahasan itu silahkan disampaikan tentang perkembangan dari perangkat atau teknologi ini. Nah, misalkan aja, kalau misalkan hardware ya, monggo silahkan Anda ambil salah satu aja tentang PC atau laptop gitu ya, atau mungkin dua-duanya ya. Terus untuk perangkat lunak, monggo silahkan nanti Anda bisa ya tentang aplikasi. Sebenarnya tadi kita udah sempat bahas ya tentang aplikasi itu ya, atau aplikasi enggak usah aja ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke. Terus oke, mungkin tentang aplikasi nggak usah ya. Sebentar, gini aja. Yang perangkat keras mau urutan seperti kemarin 1, 2 begitu. Bagaimana? Yuk, baik. Ya, yang kelompok 1 sama kelompok 2 silahkan diambil ya tentang perangkat keras ya. Yaitu yang pertama, untuk gini aja, yang kelompok 1 tentang PC atau laptop, yang kelompok 2 tentang handphone atau tablet ya. Salah satunya monggo, atau itu sebenarnya kan pengembangannya. Terus maksud ini yang mendukung tentang sistem informasi manajemen ya. Terus kelompok 3 itu tentang cloud computing. Oke. Terus yang kelompok 4 itu tentang open source. Terus yang kelompok 5 tentang jaringan. Oke. Bisa dipahami? Ya. Nanti kalau tentang hardware, printer, speaker, mouse nggak usah lah ya. Oke ya. Kelompok 1 apa tadi? PC atau laptop. PC atau laptop. Terus yang kelompok 2 handphone atau tablet. Terus yang kelompok 3 tentang cloud computing apa itu? Terus open source yang kelompok 4, terus yang terakhir jaringan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, monggo silahkan didiskusikan. Saya bikin breakout room 5. Oke, assignment otomatik. Maaf Pak, berarti ini dibuat PowerPoint seperti sebelumnya ya Pak? Ya, gitu aja. Nggak apa-apa. Baik Pak. Oke, monggo silahkan ya masuk ke roomnya masing-masing. Jadi cepat aja ya teman-teman ya. Karena ini kan sebenarnya sudah kita kenal. Nanti kita lebih dalam lagi dan kita tanya jawab tentang perkembangan dari teknologi ini. Oke, siap. Monggo silahkan. Oh ya, kita kasih waktu berapa menit nih? Tadi sambil ini ya, bisa monggo silahkan kalau mau sholat silahkan. Ya teman-teman ya. Kira-kira berapa menit? Ya kita sampai pukul. Oke. Sampai jam 15.30 ya teman-teman ya. Ya. Silahkan. Sampai 15.30, monggo silahkan Anda masuk ke breakout room masing-masing. Ya. Oke, baik. Nanti untuk hasil diskusinya bisa kalian upload ya, bisa dikumpulkan di LMS ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang kelompok mana yang mau presentasi? Karena waktunya kan terbatas nih. Paling 30 menit nggak nyampe. Monggo langsung saja, silahkan.
Tadi kelompok 2 belum ya? 2 sama 5 belum ya? Iya, Silahkan. belum. Oke, silahkan. Mau kelompok 2 mau kelompok 5? Kelompok 5, Pak. Boleh, silahkan. 5, Pak. Oke, siap. 5, Pak. Oke. Dari Novia sampai Tasya ya? Betul? Si Bagas itu masuk kelompok Iya, benar, Pak. apa 2 ya? Saya kelompok 1, Pak. Oh, oke. Berarti ada 7 orang ya? Iya, Pak. 7 orang. Lanjut. Kelompok 5. Silahkan. Halo? Loh, kok diam, teman? Nggak jadi? Kelompok 2? Iya, Pak. Silahkan. Kelompok berapa? 5. Oke, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai sejarah jaringan. Itu siapa? Anaknya Radit nih? Oh, iya, Pak. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Ini terdiri dari Novia Helmanda, kemudian Bibi Intan Persitarini, kemudian saya sendiri, Raditya Wibowo, kemudian Safira Aulia Rahayu Yahya, kemudian Salsabila Putri Tristalia, dan Tasya Nur Zakia. Yang pertama mengenai sejarah jaringan komputer atau computer network, dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer, yaitu pada tahun 1940-an di Amerika, yang dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh Bibi. Berikutnya adalah perkembangan jaringan dari pertama pada tahun 1940-an di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada mulanya proses tersebut hanya berhasrat menggunakan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama sebagai mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong. Maka dibuatlah proses beruntun atau batch processing sehingga beberapa program dapat dijalankan dalam sebuah komputer dengan secara bersama-sama. Kemudian pada tahun 1950 ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau terminal-terminal yang ada. Sebagai yang ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Maka sebagai awal mulanya bangunan-bangunan jaringan atau network komputer diaplikasikan pada sistem TSS. Beberapa terminal terhubung secara serikat sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan atau host komputer. Dan kemudian berkembang dari Departemen Pertahanan Amerika, US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, memutuskan sebagai mengadakan riset yang mempunyai tujuan sebagaimana menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik pada tahun 1969. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Dan kemudian pada tahun 1973 dikenal sebagai kelahiran dari internet atau jaringan internasional
atau international network. Terdapat 2 orang ahli yang mengemukakannya, yaitu Vintoncev dan Bob Kahn, yang membuat sebuah gagasan besar yang sebenarnya menjadi sebuah cikal bakal dari terciptanya internet atau international network. Yang selanjutnya pada tahun 1990 merupakan tahun yang bersejarah ketika tim Berners-Lee merancang sebuah program penyunting dan penjelajah yang dapat menjelajahi komputer yang satu dengan yang lainnya dengan membentuk jaringan. Program inilah yang dinamakan Waring-Wera Wanua atau World Wide Web. Dan selanjutnya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Selanjutnya jenis jaringan berdasarkan letak geografisnya. Ada 3, yang pertama local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Jadi kalau untuk LAN itu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, universitas, atau kantor, dan memiliki peralatan jaringan sendiri dan interkoneksi yang dikelola secara lokal. Kalau metropolitan, jaringan komputer yang menghubungkan para pengguna dengan sumber daya komputer pada sebuah area geografis atau area yang lebih besar dari yang tercakup oleh lokal yang luas, tapi lebih kecil dari area yang tercakup oleh wide area network. Nah, jaringan yang wide, jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi yang membentang di atas jarak geografis yang sangat luas, seperti seluruh negara atau seluruh dunia. Jaringan komputer jenis wide area network ini biasanya terdiri dari beberapa jenis jaringan yang lebih kecil. Next. Jenis jaringan berdasarkan fungsinya ada 2, yaitu jaringan client server dan jaringan ujung ke ujung. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safira Aulia. Baik, jenis jaringan selanjutnya yaitu berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, yaitu terdapat jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, jaringan terpusat ini terdiri dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer klien ini berfungsi sebagai perantara sebagai mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer peladen. Lalu untuk jaringan terdistribusi ini merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer peladen yang saling berkomunikasi dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Next. Lalu ada manfaat jaringan. Nah, manfaat jaringan ini untuk memudahkan proses pengiriman data, memungkinkan orang untuk mengakses data yang diizinkan, dan juga memudahkan proses komunikasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bila. Terima kasih, Safal. Selanjutnya sebelum adanya next, bisa di next. Ini selanjutnya. Selanjutnya perkembangan jaringan internet di Indonesia. Perkembangan jaringan internet di Indonesia saat ini di dunia sudah menginjakkan era jaringan 5G. Dengan diresmikan jaringan terbaru 5G oleh Telkomsel pada 27 Mei 2021 lalu, oleh Telkomsel selaku operator seluler utamanya menggelar layanan 5G di Indonesia, di mana diketahui 5G Telkomsel menggunakan pita frekuensi 2300 Hz dan 1800 Hz untuk jaringan tersebut. Selain itu, pihak Telkomsel menjelaskan bahwa penggunaan tidak perlu melakukan pendaftaran ulang atau mengganti kartu SIM Telkomsel apabila ingin menikmati layanan internet baru tersebut selama ponsel yang digunakan sudah support 5G.
Beberapa jaringan 5G juga sudah ditempatkan di 6 titik Jabodetabek. Kemudian untuk keluar Jabodetabek, Telkomsel berjanji akan turut membawa jaringan 5G miliknya ke kota-kota besar seperti Batam, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan. Di samping ke-6 wilayah tadi, jaringan 5G Telkomsel juga bisa diakses di Institut Teknologi Bandung, Telkom University Jawa Barat, dan Telkomsel Smart Office Jakarta. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasinya. Demikian presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang mau bertanya barangkali? Teman yang lain, kelompok lain, ada yang bertanya? Wah, ini kayak kompakan ya, jangan tanyalah, nanti gantian tanya gitu ya. Ya, ada yang mau tanya? Jika tidak ada, saya bertanya nih. Nah, tadi untuk kelompok 5 kan nyebutin ya, ada beberapa jaringan ya. Kan ada apa namanya? Ada LAN, intranet, terus internet ya. Nah, kira-kira ini kan sudah ada internet. Kira-kira masih nggak sih perlu menggunakan intranet, LAN begitu? Internet sama intranet deh. Halo. Atau mungkin saya kalau LAN itu kan biasa pakai apa, Kak? Pakai frekuensi seperti internet? Pakai kabel kan, Mbak. Pakai kabel ya. Nah, oke. Masih perlu nggak sih kabel itu? Untuk kabel-kabel gitu, mungkin beberapa rumah gitu ya Pak, ada yang masih pakai telepon rumah juga sih Pak. Jadi kayak yang LAN tadi dan sebagainya itu kayaknya masih perlu sih Pak. Oke. Bagus yang mana nih? Pakai kabel atau sudah wireless begitu? Kalau secara kemudahan sih wireless ya Pak. Cuma kalau untuk misalnya kayak untuk customer service atau itu kan biasanya yang ngasih customer service itu kan biasanya pakai telepon kabel Pak. Jadi masih dipakai sih Pak, untuk beberapa kantor-kantor juga gitu Pak. Oke, keunggulannya apa sih pakai LAN begitu? Bisa menjawab Pak, mungkin lebih ekonomis Pak. Oke, selain itu? Mungkin latensinya lebih kecil, Pak. Latensi itu gimana? Delay gitu, Pak. Delay gitu, Pak. Oke. Kenapa itu delay? Berarti ada apanya? Berarti kalau pakai LAN bisa dikatakan lebih stabil ya? Sama lebih terpusat juga. Lebih terpusat? Ya kayak kalau saya baca katanya LAN itu contohnya kayak di warnet gitu Pak. Jadi ada satu yang jadi server, yang lainnya jadi subservernya ya? Jadi komputer biasa ya? Iya Pak. Oke. Nah, iya betul. Jadi jaringan itu kan ada yang sekarang kan sudah nggak yang wireless sama yang masih pakai kabel. Nah, saat ini kan jaringannya juga yang kabel pun sekarang sudah lebih canggih ya. Jadi pakai fiber optik kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang menggunakan IndiHome di rumah. Nah, itu kan sebenarnya kan pakai jaringannya fiber optik ya. Dari apa namanya? Akses point yang utamanya ya. Itu kan ke rumah biasanya kan pakai fiber optik.
Nah, setelah itu dari rumah ada akses point lagi yang digunakan menggunakan WiFi. Nah, gitu ya. Nah, kenapa sih pakai kabel, pakai LAN? Kalau misalnya di kantor-kantor, kenapa sih pakai LAN? Kenapa nggak pakai WiFi aja semuanya? Nah, ini sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau LAN itu kan lebih stabil, ya, lebih stabil karena tidak ada hambatannya. Akhirnya tidak ada delay dan sebagainya. Nah, kalau pakai WiFi seringkali banyak hambatannya. Ya, terutama biasanya kalau cuaca seperti itu suka ada hambatannya. Nah, itu teman-teman keunggulannya. Nah, sekarang kenapa sih harus ada intranet ketika sudah ada internet? Jadi local host itu. Apa sih itu? Kenapa begitu? Fungsinya buat apa sih? Kalian pernah nggak pakai itu untuk jaringan LAN intranet begitu? VPN itu intranet bukan? Ya, biasanya enggak, ya bisa ditembus pakai itu ya. Tapi yang internet ya biasanya sih pakai itu juga. Tapi biasanya kan ada kode-kode tertentu ya, ada nomor-nomor tertentu biasa digunakan untuk mengakses internet ini. Nah, hanya apa ya, komunitas tertentu lah yang menggunakan itu. Nah, LAN sendiri juga termasuk yang kecil ya. Itu teman-teman mungkin pernah pakai waktu kegiatan apa itu namanya, SPMB ya. Ya, pernah kan SPMB? Kalian SPMB di mana? Di aula ini ya, PKL? Di Nah, di BDK situ masing-masing, Pak. Oke, di BDK. Nah, itu menggunakan intranet apa internet tuh? Anda pakai chat kan? Chat, CAT. Ujiannya Intranet. Intra ya, Pak? CAT nggak? Iya, Iya, Pak. pakai. CAT. Ya, nah itu menggunakan internet atau intranet? Intra, Pak. Intra ya, Pak. Apa itu? Karena mungkin bersifat terbatas, Pak. Karena ada informasi yang harus dirahasiakan gitu, Pak. Nggak boleh dipublikasikan. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Mas Raffi. Jadi benar ya. Jadi kalau yang di CAT itu dia pakai intranet, jadi pakai jaringan LAN, jadi benar-benar pakai kabel dan tidak menggunakan wireless ya, sehingga bisa mendapatkan keamanan lebih. Jadi hanya gadget yang nyambung ke LAN-nya itu yang bisa mengakses apa yang ada di server utama tersebut. Nah, ketika ujian itu persiapannya kan lama banget ya. Ketika ujian chat itu, apalagi dengan kapasitas yang besar, misalkan di aula gitu ya, terus pesertanya banyak. Nah, itu banyak sekali kabel ya yang apa namanya berseliweran di sekitar peserta itu, karena benar-benar dia pakai local host. Jadi ada satu komputer besar, kapasitasnya besar, itu digunakan sebagai servernya. Nah, itu benar-benar intranet ya, dan benar pakai LAN itu. Nah, kenapa kita nggak pakai internet ya? Karena untuk keamanan ya teman-teman. Saya kalau udah pakai internet gitu ya, itu kan siapa saja bisa mengakses. Nah, hacker-hacker juga bisa masuk ke sana. Nah, kalau misalkan ada peserta yang hacker begitu ya, ya mungkin bisa saja dia bisa mencoba intranet tersebut. Gitu. Tapi yang langsung ketahuan ya di posisinya berapa, di posisi apa namanya komputer yang dipakai yang mana ketahuan. Dan itu langsung bisa didiskualifikasi dalam SPMB. Gitu. Itu teman-teman ya. Nah, sering kali juga kita menggunakan itu teman-teman. Nah, di kantor gitu ya. Dulu saya pernah menggunakan itu, jadi ada satu komputer yang semua datanya itu dimasukin ke situ untuk semuanya. Jadi untuk bareng-bareng. Nah, sekarang sih kita pakai cloud computing ya, teman-teman ya. Nah, apa sih cloud computing? Nah, kayaknya sih nanti dibahas nggak nih, teman-teman? Baik, ternyata udah jam 52 ya, 15.52.
Oke, satu lagi aja ya. Terima kasih ya teman-teman dari kelompok 5 tentang jaringan. Nah, kita mau bahas yang mana dulu nih? Enaknya nih. Mau bahas tentang cloud computing atau ini kebetulan yang belum present itu kelompok 2 nih, Bima dan kawan-kawan ya. Bima, Bintang. Mau itu apa kita membahas cloud computing? Kalau cloud computing dibahas kelompok berapa tadi? 4 ya? 3 Pak, cloud computing. 3 Pak. Oke, kita mau bahas yang mana nih? Cloud computing atau yang 2 aja? Oh, silahkan. Karena kayak waktunya cuma sekali dong. Silahkan. Izin Pak, kelompok 2 ingin presentasi ya Pak. Oke, baik kelompok 2 ya jadinya ya. Nanti silahkan. Nanti bahan diskusinya bisa di-share ke teman-teman yang lain ya, teman-teman ya. Jadi biar lebih saling memahami. Oke, monggo kelompok 2. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Tentang HP tablet. Tentang tablet Pak. Tablet ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak. Nah, siapa sih dari kita yang punya tablet? Nah, tahu nggak sih sebenarnya perkembangan tablet itu nggak setipis yang sekarang kita miliki, tapi dia dulu sebesar kayak komputer gitu. Nah, info lebih lanjut, mari simak kelompok 2. Nah, kelompok 2 terdiri dari Bima, Bintang, Chris Y, Kire, Sibarani, Dian Fajar, saya sendiri Diva, dan Endri Elsa. Nah, apa sih sebenarnya tablet itu? Nah, tablet PC adalah laptop atau komputer portable. Nah, bentuknya seperti buku yang memiliki layar sentuh atau teknologi tablet digital yang memungkinkan pengguna tablet mempergunakan stylus atau pulpen digital selain keyboard atau mouse komputer, walaupun beberapa tablet juga nggak ada pennya ya. Oke, gimana sih sebenarnya sejarah perkembangan tablet PC sejak sebelum 1950 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebentar. Oke, jadi perkembangan dari tablet ini udah ada sejak sebelum tahun 1950. Pada tahun 1988, US paten diberikan kepada Elisa Gray pada perangkat stylus listrik untuk menangkap tulisan tangan. Kemudian pada tahun 1915, US paten pada antarmuka pengguna pengenalan tulisan tangan dengan stylus. Kemudian 1942 maksud saya, US paten di layar sentuh untuk masukkan tulisan tangan. Kemudian 1945, Vannevar Bush mengusulkan MIMEX, data pengarsipan perangkat termasuk input tulisan tangan dalam IC as we may think. 1950, Tom Demon menunjukkan tablet stylator elektronik dengan pena untuk input komputer dan perangkat lunak untuk pengenalan tulisan tangan teks secara real time. Kemudian beralih ke tahun 1960-an, pada awal tahun 60-an, RAN tablet ditemukan. RAN tablet lebih dikenal daripada stylator, namun diciptakan kemudian. Kemudian pada 1966, dalam serial televisi fiksi ilmiah Star Trek, awak kapal membawa papan penjepit elektronik besar berbentuk baji dioperasikan melalui penggunaan stylus. Kemudian pada akhir 60-an, Alan Kay dari Xerox PARC mengusulkan sebuah komputer notebook dapat menggunakan input pena yang disebut Dynebook, namun perangkat ini tidak pernah dibangun atau diimplementasikan dengan input pena. Kemudian saya akan melanjutkan di tahun 1980-an itu pada tahun 1982 PENSEP memasarkan terminal komputer dengan tujuan umum, yaitu menggunakan tablet dan pengenalan tulisan tangan, tetapi bukan papan ketik dan mouse. Kemudian dilanjut di 1985 PENSEP dan CIC sama-sama menawarkan komputer PC untuk pasar konsumen.
menggunakan tablet dan pengenalan tulisan tangan, bukan keyboard dan juga mouse. Nah, sistem operasinya sudah Microsoft Disk Operating System. Nah, dilanjut tahun 1989 ada yang namanya GridPad. Jadi GridPad ini merupakan tablet PC pertama di dunia yang memiliki spesifikasi diantaranya udah touchscreen, kemudian ukuran layar 9 kali 12 inch, layar monokrom, kemudian sistem operasinya sudah Microsoft Disk Operating System, kemudian prosesor type-nya 80C86, dengan frekuensi 10 MHz dan memori 1 MB. Nah, GridPad ini diproduksi langsung oleh Samsung. Selanjutnya itu era 1990-an. Yang pertama itu tahun 1991. Jadi Pentop Momentum ini dirilis dari Go Corporation yang mengumumkan bahwa sistem operasi khusus yang disebut Penpoint OS menampilkan kontrol dari desktop sistem operasi melalui isyarat bentuk tulisan tangan. Lalu pada tahun 1992, GO Corporation ini mengirimkan Penpoint untuk ketersediaan yang umum dan IBM mengumumkan bahwa komputer pena IBM 2125 ini bernama ThinkPad pada bulan April. Next. Lalu pada tahun 1993, Fujitsu merilis PC tablet Pocket Pena pertama yang menggunakan LAN nirkabel terintegrasi, yaitu lalu pada tahun 1994 Fujitsu meluncurkan tablet PC bernama Stylistic 500 dan kemudian disempurnakan dengan meluncurkan Type Stylistic 1000 yang dibekali dengan prosesor Intel dan Windows 95 sebagai sistem operasinya. Lalu pada tahun 1999 KBE pena komputer diciptakan oleh Access Technologies yang memenangkan Best Show dari Comdex. Next. Baik, kemudian di era 2000-an, yaitu 2001, Bill Gates dari Microsoft menunjukkan prototipe publik pertama dari sebuah PC tablet, didefinisikan oleh Microsoft sebagai pena komputer memungkinkan sesuai dengan spesifikasi peranti keras yang dibuat oleh Microsoft dan menjalankan salinan lisensi dari sistem operasi Windows XP Tablet PC Edition di Comdex. Di tahun 2002, Microsoft kemudian merilis sebuah tablet PC yang menggunakan sistem operation Windows Series XP. Kemudian di tahun 2009, dari Asus mengumumkan sebuah tablet PC yang sudah dilengkapi dengan layar multisentuh. Ya, oke, untuk selanjutnya tahun 2010. Nah, tahun 2010 ini merupakan salah satu perkembangan yang signifikan dari sejarah tablet. Yang pertama itu dimulai dari kemunculan iPad sebenarnya, kemunculan iPad. Nah, jadi iPad ini yang dirilis oleh si Steve Jobs ini, itu tuh merupakan jenis tablet yang paling sukses secara komersial pada masa itu. Dan sampai 3 tahun mendatang juga masih menguasai pangsa pasar. Nah, kemudian ada juga launching tablet oleh Mobile Demand. Jadi ini tablet PC yang menjalankan OS Windows. Dan di tablet PC ini juga ada fitur-fitur baru, papan ketik numerik yang terintegrasi, kemudian ada barcode scanner, credit card reader, dan lain-lain. Nah, selanjutnya masih di sekitaran tahun 2010, yaitu tahun 2011-an mungkin, kalau nggak salah, Motorola ini launching tablet yang dinamakan Zoom Tablet, yang merupakan tablet 10 inci didukung oleh versi Android 3.0 yang akan datang, yaitu Honeycomb. Maksudnya itu yang akan datang pada masa itu. Nah, jadi ini merupakan bentuk keseriusan dari Google untuk memasuki pasar tablet. Oke, itu dia teman-teman perkembangan dari tablet, mulai dari yang cuma menangkap tulisan hingga sekarang yang bisa touchscreen dan layarnya tipis. Sekian presentasi dari kelompok 2. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu ya. Nah, ada yang mau tanya tentang tablet ini? Siapa sih pengguna tabletnya? Kalau ada yang nanya nih, siapa sih pengguna tablet ini?
Buat apa sih? Desainer bisa, Pak. Office shop, Pak, biasanya. Gimana? Dan kreator, Pak. Tim kreator, terus apa lagi? Desainer juga bisa, Pak. Graphic designer. Untuk apa itu, Mbak Diva? Untuk menggambar, Pak. Menggambar. Oke, menggambar ya. Kalau pentab, sekarang udah ada pentab ya? Ya, Pak. Bedanya apa tuh? Ya dulu ya, pentab dulu ya, malahan ya. Dia harus Iya. dihubungin ke USB juga, Pak. Jadi dia harus ada layarnya sendiri gitu. Kalau Mungkin Pentap sering itu di lebih fokus Ya. ke untuk desain grafis ya, Pak ya. Jadi Oke. nggak terlalu support untuk kerjaan-kerjaan kayak Excel untuk olah-olah data lah, Pak. Dia lebih fokus ke desain grafis. Nah, kalau tablet PC ini kan dari namanya tablet PC ya, Pak. PC yang dimodifikasi sedemikian rupa, jadi semudah mungkin dan senyaman mungkin untuk dibawa kemana-mana gitu, Pak. Apakah bisa bertahan ya, Mas? Perkembangan tab nih, kira-kira? Ya kan sekarang berarti kan antara PC, handphone, di tengah-tengahnya ada tablet kan sebenarnya. Bisa berkembang nggak ya ini? Ya, kan sekarang juga apa namanya, kayak PC juga, maksudnya untuk kayak laptop kan juga bisa pakai pena stylus juga ya. Ada yang touchscreen. Apakah kira-kira bisa bertahan? izin, Pak, mungkin agak sulit sih, Pak, karena laptop sekarang aja udah lengkap sih, ada touchscreen, bisa mode tablet juga mereka. Iya. Nah, ini kan berarti kan harus ada ini ya, harus ada value added dari tablet itu sendiri ya. Saya sendiri di rumah itu juga ada tablet itu, tapi tidak digunakan maksimal. Paling buat anak saya gambar-gambar gitu, terus sama baca ya. Kalau baca itu memang paling enak pakai tablet ya, teman-teman ya. Karena kalau pakai laptop kan agak terlalu besar gitu. Tapi sekarang laptop kan juga bisa mode, benar yang disampaikan tadi, mode untuk tab ya, untuk tablet. Jadi cuman emang agak fragile juga ya, seperti yang saya pakai ini kan, ini dari BMN juga nih. Nah ini juga bisa untuk tablet juga, cuman sepertinya fragile ya. Jadi saya jarang menggunakan mode itu gitu, kecuali untuk ya khusus lah gitu. Tapi memang jarang lah saya pakai itu, teman-teman. Nah ini saya nggak tahu apakah perkembangannya, dan ada pula yang beranggapan bahwa besok itu ya udah lama-lama kita nggak usah pakai laptop ya, tapi bisa khusus bisa pakai apa namanya HP gitu ya, pakai handphone aja sudah bisa gitu, pakai smartphone. Nah barangkali nanti arahnya bisa ke sana gitu. Cuman kalau handphone kayaknya kurang nyaman ya, karena terlalu kecil ya, kalau bagi saya ya. Iya, Kalau Pak. gitu. Tapi emang ya buat orang-orang tertentu ya, semuanya sih seperti kayak menggunakan device yang berbeda begitu ya. Itu ya tergantung kepada pemakaiannya aja sih ya. Kalau ngetik memang lebih enak pakai laptop atau komputer ya, teman-teman ya, dibandingkan pakai tab, karena tab kan harus ngelarin apa namanya tulisannya dulu terus diketikin gitu ya, kecil-kecil gitu ya, dan itu sering typo. Nah mungkin belum biasa aja, tapi bagi sebagian orang kenapa sih fokus pakai tab ya, biasanya untuk animator kan begitu ya, untuk animator dan sebagainya itu lebih suka pakai tab gitu, dan bahkan itu bisa digunakan untuk pekerjaan mobile mereka gitu. Bikin konsep-konsep langsung bisa seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya, komponen teknologi yang bisa mensupport di sistem informasi manajemen. Tadi baru kita bahas tentang jaringan dan apa namanya, satu lagi tadi tentang
tab ya, salah satu bagian dari perangkat keras. Itu. Nah, sebenarnya kan ada cloud computing gitu ya. Terus open source itu seperti apa? Nanti kita bisa bahas di kemudian hari aja. Oke, gitu aja ya, teman-teman. Terima kasih. Saya kira cukup demikian. Nanti silahkan upload tugas kalian ya di LMS gitu. Kita akan ketemu lagi hari apa kelas ini ya? 501. Kamis, Pak. Oke, hari Kamis. Siap. Nanti hari Kamis mau diingetin lagi, kita akan bahas tentang ini cloud computing gitu ya, yang masih belum kita bahas sekarang ini, cloud computing sama open source ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup sekian. Kelasnya sudah saya tutup. Kita ketemu lagi hari Kamis dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.